Bagaimana mati orang kafir kasrah? Coba perhatikan Al-Anfal 50. Al-Anfal 50. Walau tara iz yatawaffal lazina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau engkau bisa melihat orang-orang kafir di hari matinya, para malaikat menampar-nampar wajahnya. Ditampar-tampar itu cara untuk menghina, cara memecah, cara merendahkan, tamparan. Dan begitu cara orang kafir mati, kata Allah. Tapi matinya orang beriman itu disebut muttum dengan harakat dhammah pada mim. Karena dhammah menunjukkan makna kemuliaan, kehormatan. Coba baca nanti surat Fussilat. Ya, surat Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman itu yang berkata Allah Tuhan kami, lalu mereka istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam amal-amal salehnya, maka di hari matinya turun para malaikat untuk apa? Menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih, dan dipertontonkanlah surga yang akan ditempatinya. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 157 dan surat Al-Mu'minun ayat yang ke-35. Apa kata Allah di surat Ali Imran ayat 157, nanti juga disambung di 158, katanya sama. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan jika kamu terbunuh di jalan Allah atau mati, sungguh ampunan dari Allah dan rahmatnya lebih baik daripada apa yang kamu kumpulkan. Al-Mu'minun 35, aya'idukum annakum iza mittum wa kuntum turaban wa izaman annakum mukhrajun. Apakah ia menjanjikan kepadamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Apa yang menarik dari kedua ayat ini? Perhatikan kata kamu mati. Di Ali Imran 157, kamu mati itu kata kerjanya muttum. Muttum dengan dhammah huruf mim, ya, muttum, kamu mati. Sementara di Al-Mu'minun 35 itu mati itu dalam kasrah mimnya, mittum aya'idukum annakum iza mittum. Dua-duanya sama-sama mati, kamu mati. Muttum kamu mati, mittum kamu mati. Nah, secara morfologi, ya, ilmu saraf, mati itu aslinya kata kerjanya mata dengan waw, mata mawata, itu aslinya. Itu kenapa mudhari'nya yamutu karena waw. Itu kenapa masdarnya maut, ya, karena waw. Jadi mata aslinya mawata. Nah, dalam kaidah yang normal, kalau waw huruf yang di tengah namanya mu'tal, di tengah, ya, mu'tal ain namanya, yang disebut dengan ajwaf. Itu kalau dia dalam keadaan bersambung dengan damir, maka dia, ya, diharakatkan, diberi harakat dhammah. Seperti qala menjadi kultu, karena kawala asalnya menjadi kultu. Tapi kalau ba'a karena ya menjadi bi'tu, itu kaidahnya. Nah, pertanyaannya, kenapa di Ali Imran itu matinya
dengan dhamma. Yang dhamma itu adalah harakat ya yang paling tinggi, yang paling berat. Itu kenapa dia disebut dhammah. Dhammah itu berkumpul artinya. Maka dia tanda rafa. Rafa itu tinggi artinya. Kenapa di Al-Mu'minun mittum harakatnya kasrah? Karena kasrah itu artinya pecah. Kalau pecah dia menjadi ringan. Itu kenapa kasrah tanda khafat. Karena khafat itu artinya rendah. Ya, di bawah. Majrur. Majrur itu artinya yang ditarik-tarik karena ringan. Nah, kenapa Ali Imran itu dhammah, muttum, rafa, tinggi. Ya. Kenapa Al-Mu'minun itu mittum, kasrah, pecah, ringan? Karena ada perbedaan konteks. Nah, ketika dikatakan muttum, itu artinya matinya lebih mulia, matinya lebih tinggi derajatnya, lebih terhormat, makanya rafa, dhammah. Kalau muttum, filosofinya begitu. Kalau matinya mittum, seperti di surah Al-Mu'minun tadi, itu matinya rendah, hina. Sebagaimana kasrah itu maknanya pecah, khafat itu maknanya rendah, majrur maknanya ditarik-tarik karena tidak ada nilainya. Jadi kalau muttum matinya lebih mulia, dhammah. Kalau mittum matinya lebih ringan, itu filosofinya begitu. Karena harakat dhammah lebih tinggi daripada harakat kasrah. Dua-duanya boleh dibaca muttum, bisa dibaca mittum, tapi muttum dengan dhammah, mittum dengan kasrah. Artinya mati dalam muttum lebih terhormat daripada mati dengan mittum. Kenapa begitu? Konteks. Coba perhatikan. Ali Imran itu konteksnya mati orang beriman. Coba baca ayat yang sebelumnya, 156. Ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi ya au kanu ghuzan law kanu indana ma matu wa ma qutilu dan seterusnya. Ini konteksnya orang mati, orang beriman yang mati. Ya ayyuhallazina amanu. Karena yang mati itu orang beriman, maka matinya terhormat. Matinya dalam keadaan mulia. Makanya matinya disebut muttum, didammahkan. Dammah itu tanda rafa, ditinggikan. Berbeda dengan Al-Mu'minun. Al-Mu'minun itu yang mati itu orang-orang kafir. Coba perhatikan ayat sebelumnya. Ya, mulai ayat yang ke-32 sampai 34-nya itu. Ya. Wa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Wa qala al mala'u min qaumil ladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir nih. Wa kazzabu biliqa'il akhirah. Mereka mendustakan ada hari akhirat. Mereka kafir. Dua, mendustakan ada akhirat. Wa atrafnahum fil hayatid dunia. Mereka hidupnya bermegah-megah, bermewah-mewah, tidak ada ibadah. Mereka hidupnya happy-happy, senang-senang, bermaksiat. Ma haza illa basyarun mislukum. Mereka mengolok-olok Nabi, ini manusia biasa, ini manusia yang tidak ada nilainya. Kenapa dia kasih nasihat? Ya'kulu mimma ta'kulun minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Baru matinya disebut mittum. Kenapa? Karena matinya orang kafir itu dihinakan, direndahkan. Orang kafir kalau mati kasrah. Bagaimana mati orang kafir kasrah? Coba perhatikan Al-Anfal 50. Al-Anfal 50. Walau tara iz yatawaffal ladzina kafaru al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau engkau bisa melihat orang-orang kafir di hari matinya, para malaikat menampar-nampar wajahnya. Ditampar-tampar itu cara untuk menghina, cara memecah, cara merendahkan, tamparan. Dan begitu cara orang kafir mati, kata Allah. Orang kafir di hari matinya ditampar-tampar para malaikat. Dan tamparan itu adalah bukti dihinakan. Makanya kasrah, khafat, majrur, rendah. Itulah kenapa matinya orang kafir itu disebut mittum dengan harakat kasrah pada huruf mim. Tapi matinya orang beriman itu disebut muttum dengan harakat dhammah pada mim. Karena dhammah menunjukkan makna kemuliaan, kehormatan. Coba baca nanti surat Fussilat. Surat Fussilat
ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang beriman itu yang berkata Allah Tuhan kami, lalu mereka istiqamah dalam tauhidnya, istiqamah dalam amal-amal salehnya, maka di hari matinya turun para malaikat untuk apa? Menghiburnya. Jangan kau takut, jangan kau sedih, dan dipertontonkanlah surga yang akan ditempatinya. Dan itulah yang disebut dengan muttum, mati dalam keadaan terhormat, karena malaikat datang memperlihatkan surganya. Kalau orang kafir tadi malaikat turun menampar-namparnya, itulah yang mittum, dihinakan, dipecah, direndahkan, dia khafat, dia majrur, dia kasrah di hari matinya. Orang kafir begitu. Karena itulah matinya orang kafir di surah Al-Mu'minun disebut mittum dengan kasrah pada huruf mimnya. Karena kasrah menunjukkan kehinaan, ya, tidak ada nilainya, direndahkan, dipecah. Begitulah makna dari kasrah. Itulah bedanya antara muttum dan mittum. Walaupun keduanya sama berarti mati, karena bunyinya berbeda, harakatnya berbeda, ya, keadaan hurufnya berbeda, maka itu menunjukkan perbedaan juga pada keadaan dan kondisi mati yang dihadapi antara orang beriman dan orang kafir. Makanya orang beriman matinya begitu nikmat, begitu mulia, yang disebutkan di surat Fussilat 30. Orang kafir matinya begitu rendah, begitu hina, ditampar-tampar para malaikat, itu disebut kasrah. Makanya dibaca mittum untuk orang kafir dan muttum untuk orang-orang beriman. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan mulia dan terhormat. Begitulah, ya, pesan, ya, dari surat Ali Imran 157 dan Al-Mu'minun 35. Kenapa berbeda matinya orang beriman dan matinya orang kafir pada harakat mimnya antara muttum dan mittum. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.